Konnichiwa teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode stepping stone. Yuk kita mulai. Let's go. Pengertian metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Semisal nih, diberikan sebuah data dalam bentuk tabel seperti ini. Dan kita diminta untuk mencari nilai yang paling optimal. Maka kita bisa menggunakan metode stepping stone ini. Untuk menyelesaikan masalah dari tabel yang diberikan, maka pertama-tama kita bisa menggunakan metode Northwest Corner atau yang sering disebut dengan metode NWC. Proses pengerjaan metode NWC ini dimulai dari bagian pojok kiri atas. Setelah itu, kita lihat angka supply dan demand yang telah disediakan. Apabila nilai supply lebih kecil daripada demand, ataupun sebaliknya, maka kita harus mengambil nilai yang paling kecil untuk dimasukkan. Kemudian, susun angka yang lainnya dengan cara melakukan pengisian ke kanan ataupun ke bawah. Apakah boleh silang? Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Karena ini sudah ketentuan dari metode NWC. Proses ini harus dilakukan hingga selesai. Adapun hasilnya akan seperti ini. Nilai pertamanya adalah 56. Karena nilai supply sudah memenuhi, maka kita bergerak ke bawah. Kita masukkan 46 untuk memenuhi nilai demand sebesar 102. Kemudian kita bergerak ke kanan dan kita isikan 36 untuk memenuhi nilai supply sebesar 82. Kemudian kita bergerak ke bawah dan isikan 36 untuk memenuhi demand sebesar 72. Karena sudah mentok di bawah atau sudah berada di posisi paling bawah, maka kita harus bergerak ke kanan dan mengisikan 41 untuk memenuhi demand sebesar 41. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Karena kita sudah menentukan nilai pada tabelnya, maka kita bisa langsung menentukan jalurnya. Adapun jalurnya dapat dilihat dari pergerakan panah yang berwarna orange. Pengambilan jalur ini dilakukan pada kolom yang nilainya tidak nol, seperti 56 dikalikan dengan 8, 46 dikalikan dengan 24, hingga 41 dikalikan dengan 24. Dan diperoleh nilai optimal Z sama dengan 56 dikalikan dengan 8 ditambah 46 dikalikan 24 ditambah 36 dikalikan 15 ditambah 36 dikalikan 9 ditambah 41 dikalikan 24 sama dengan 3400. Langkah selanjutnya, kita bisa menggunakan metode stepping stone. Perlu teman-teman ketahui bahwa metode stepping stone itu merupakan metode loncatan batu, di mana kita misalkan nilai yang bukan 0 sebagai batu dan nilai yang 0 sebagai air. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan semua nilai yang nilainya 0. Pada tabel yang telah disediakan sebelumnya, diketahui nilai yang nilainya 0 ditempati pada JB, CC, BC, dan TA atau bisa dibilang dengan kelompok kolom yang selain diberi tanda hijau. Kita akan terfokus pada 4 kolom tersebut. Pertama, kita cari nilai dari JB. Tabelnya pada tabel pojok kiri atas. Untuk mengetahui nilai JB, kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari JB ke CA, ke BA, ke BB, kemudian kembali pada JB. Catatannya adalah jalur yang diambil itu merupakan batu atau kolom yang ada nilainya. Untuk positif negatifnya, JB positif, CA negatif, BA positif, dan BB negatif. Kuncinya adalah pada permulaan kita beri tanda positif, kemudian selanjutnya kita beri tanda negatif. Sistem selang-seling di setiap belokan. Istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita cari nilai dari CC. Tabelnya pada tabel pojok kanan atas. Untuk mengetahui nilai CC, kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari CC ke CA, ke BA, ke BB, ke TB, ke TC, kemudian kembali pada CC. Untuk positif negatifnya,
CC positif, CA negatif, BA positif, BB negatif, TB positif, TC negatif. Kemudian yang ketiga, kita cari nilai dari BC. Tabelnya pada tabel pojok kiri bawah. Untuk mengetahui nilai BC, kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari BC ke BB, ke TB, ke TC, dan kembali ke BC. Untuk positif negatifnya, BC positif, BB negatif, TB positif, dan TC negatif. Keempat, kita cari nilai dari TA. Tabelnya pada tabel pojok kanan bawah. Untuk mengetahui nilai TA, kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari TA ke TB, ke BB, ke BA, dan kemudian kembali ke TA. Untuk positif negatifnya, TA positif, TB negatif, BB positif, dan BA negatif. Setelah kita bisa menentukan jalurnya, kita bisa menghitung nilai dari JB, CC, TA, dan BC. Diperoleh nilai dari JB, CC, TA, dan BC adalah sebagai berikut. JB sama dengan 5, CC sama dengan negatif 7, BC sama dengan negatif 14, dan TA sama dengan negatif 2. Dari keempat nilai ini, maka yang akan menjadi fokus kita yaitu BC. Karena apa? Karena BC memiliki nilai yang terkecil yaitu negatif 14. Lalu kita tentukan jalurnya. Jalur dari BC yaitu dari BC ke BB, ke TB, ke TC, dan kembali ke BC. Untuk positif negatifnya sama seperti dalam tabel. Setelah itu kita fokus pada angka yang saya beri warna kuning. Kita pilih angka yang terkecil. Pada angka yang saya beri warna kuning, angka terkecilnya adalah 36. Maka kita peroleh nilai baru pada BC, BB, TB, dan TC. BC sama dengan 0 ditambah 36 sama dengan 36. BB sama dengan 36 dikurangi 36 sama dengan 0. TB sama dengan 36 ditambah 36 sama dengan 72. TC sama dengan 41 dikurangi 36 sama dengan 5. Karena sebelumnya terdapat nilai baru pada BC, BB, TB, dan TC, maka kita buat tabel baru. Adapun nilai-nilai baru pada tabel saya beri warna hijau pada kolom. Dari situ kita peroleh nilai optimal Z sama dengan 56 dikalikan 8 ditambah 46 dikalikan 24 ditambah 72 dikalikan 9 ditambah 36 dikalikan 16 ditambah 5 dikalikan 24 sama dengan 2896. Karena sebelumnya masih terdapat 3 nilai negatif pada JB sama dengan 5, CC sama dengan negatif 7, BC sama dengan negatif 14, dan TA sama dengan negatif 2, maka kita belum mencapai nilai yang paling optimal, sehingga proses ini akan terus berlanjut. Ganbate. Metode stepping stone kedua. Langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu sama seperti sebelumnya, yaitu menentukan nilai yang nilainya 0. Pada tabel sebelumnya, diketahui nilai yang nilainya 0 ditempati pada JB, CC, BB, dan TA, atau bisa dibilang dengan kolom yang selain diberi tanda hijau. Maka, kita akan terfokus pada 4 kolom tersebut. Pertama, kita cari nilai dari JB. Tabelnya pada tabel pojok kiri atas. Untuk mengetahui nilai JB, kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari JB ke JA, ke BA, ke BC, ke TC, ke TB, dan kembali ke JB. Untuk positif negatifnya, JB positif, CA negatif, BA positif, BC negatif, TC positif, TB negatif. Yang kedua, kita cari nilai dari CC. Tabelnya pada tabel pojok kanan atas. Untuk mengetahui nilai CC, kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari CC ke CA, ke BA, ke BC, kemudian kembali pada CC. Untuk positif negatifnya, CC positif, CA negatif, BA positif, dan BC negatif. Yang ketiga, kita cari nilai dari BB.
tabelnya pada tabel pojok kiri bawah. Untuk mengetahui nilai BB, kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari BB ke TB, ke TC, ke BC, dan kembali ke BB. Untuk positif negatifnya, BB positif, TB negatif, TC positif, dan BC negatif. Yang keempat, kita cari nilai dari TA. Tabelnya pada tabel pojok kanan bawah. Untuk mengetahui nilai TA, kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari TA ke TC, ke BC, ke BA, dan kemudian kembali ke TA. Untuk positif negatifnya, TA positif, TC negatif, BC positif, dan BA negatif. Setelah kita bisa menentukan jalurnya, kita bisa menghitung nilai dari JB, JC, BB, dan TA. Diperoleh nilai dari JB, JC, BB, dan TA adalah sebagai berikut. JB sama dengan 19, JC sama dengan 7, BB sama dengan 14, dan TA sama dengan negatif 16. Dari keempat nilai ini, maka yang akan menjadi fokus kita yaitu TA. Karena apa? Karena TA memiliki nilai yang terkecil yaitu negatif 16. Setelah itu kita tentukan jalurnya. Jalur dari TA yaitu dari TA ke TC, ke BC, ke BA, dan kembali ke TA. Untuk positif negatifnya sama seperti dalam tabel. Setelah itu kita fokus pada angka yang saya beri warna kuning. Kita lihat angkanya. Kita pilih angka yang terkecil. Pada angka yang saya beri warna kuning, angka terkecilnya adalah 5. Maka kita peroleh nilai baru pada TA, TC, BC, dan BA. TA sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5, TC sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0, BC sama dengan 36 ditambah 5 sama dengan 41, BA sama dengan 46 dikurangi 5 sama dengan 41. Karena sebelumnya terdapat nilai baru pada TA, TC, BC, dan BA, maka kita buat tabel baru. Adapun nilai-nilai baru terlihat pada kolom yang saya beri warna hijau. Dari situ kita peroleh nilai optimal Z sama dengan 56 dikalikan 8 ditambah 41 dikalikan 24 ditambah 5 dikalikan 16 ditambah 72 dikalikan 9 ditambah 41 dikalikan 16 sama dengan 2816. Karena sebelumnya masih terdapat satu nilai negatif pada JB sama dengan 19, JC sama dengan 7, BB sama dengan 14, TA sama dengan negatif 16, maka kita belum mencapai nilai yang paling optimal, sehingga proses akan terus berlanjut. Ganbate. Metode stepping stone ketiga, langkahnya sama. Pada tabel yang telah disediakan sebelumnya, diketahui nilai yang nilainya 0 ditempati pada JB, JC, BB, dan TC. Pertama, kita cari nilai dari JB. Tabelnya pada tabel pojok kiri atas. Untuk mengetahui nilai JB, maka kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari JB ke JA, ke TA, ke TB, dan kembali ke JB. Untuk positif negatifnya, JB positif, JA negatif, TA positif, dan TB negatif. Kedua, kita cari nilai dari JC. Tabelnya pada tabel pojok kanan atas. Untuk mengetahui nilai JC, maka kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari JC ke JA, ke BA, ke BC, kemudian kembali pada JC. Untuk positif negatifnya, JC positif, JA negatif, BA positif, dan BC negatif. Ketiga, kita cari nilai dari BB. Tabelnya pada tabel pojok kiri bawah. Untuk mengetahui nilai BB, kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari BB ke BA, ke TA, ke TB, dan kembali ke BB. Untuk positif negatifnya, BB positif, BA negatif, TA positif, dan TB negatif. Yang keempat, kita cari nilai dari TC. Tabelnya pada tabel pojok kanan bawah.
Untuk mengetahui nilai TC, maka kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari TC ke BC, ke BA, ke TA, dan kembali ke TC. Untuk positif negatifnya, TC positif, BC negatif, BA positif, dan TA negatif. Setelah kita bisa menentukan jalurnya, kita bisa menghitung nilai dari JB, JC, BB, dan TC. Diperoleh nilai dari JB, JC, BB, dan TC adalah sebagai berikut. JB sama dengan 3, JC sama dengan 7, BB sama dengan negatif 2, TC sama dengan 16. Maka yang akan menjadi fokus kita yaitu BB. Karena apa? Karena BB memiliki nilai yang terkecil yaitu negatif 2. Lalu kita tentukan jalurnya. Jalur dari BB yaitu dari BB ke BA, ke TA, ke TB, dan kembali ke BB. Untuk positif negatifnya sama seperti dalam tabel. Setelah itu kita fokus pada angka yang saya beri warna kuning. Kita lihat angkanya. Kita pilih angka yang paling terkecil. Pada angka yang saya beri warna kuning, angka terkecilnya adalah 5. Maka kita peroleh nilai baru pada BB, BA, TA, dan TB. BB sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5, BA sama dengan 41 dikurangi 5 sama dengan 36, TA sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10, TB sama dengan 72 dikurangi 5 sama dengan 67. Karena sebelumnya terdapat nilai baru pada BB, BA, TA, dan TB, maka kita buat tabel baru. Adapun nilai-nilai baru terlihat pada kolom yang saya beri warna hijau. Dari situ kita peroleh nilai optimal Z sama dengan 56 dikalikan 8, ditambah 36 dikalikan 24, ditambah 5 dikalikan 15, ditambah 16 dikalikan 10, ditambah 41 dikalikan 16, ditambah 67 dikalikan 9 sama dengan 2806. Karena sebelumnya masih terdapat satu nilai negatif pada JB sama dengan 3, JC sama dengan 7, BB sama dengan negatif 2, TA sama dengan 16, maka kita belum memiliki nilai yang paling optimal, sehingga proses akan terus berlanjut. Kan Pate? Metode stepping stone keempat, langkahnya sama seperti sebelumnya. Pada tabel yang telah disediakan sebelumnya, diketahui nilai yang nilainya 0 ditempati pada JB, JC, dan TC, atau bisa dibilang dengan kolom yang selain diberi tanda hijau. Maka kita akan terfokus pada 3 kolom tersebut. Pertama, kita cari nilai dari JB. Tabelnya pada tabel pojok kiri atas. Untuk mengetahui nilai JB, maka kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari JB ke JA, ke BA, ke BB, dan kembali ke JB. Untuk positif negatifnya, JB positif, JA negatif, BA positif, dan BB negatif. Yang kedua, kita cari nilai dari JC. Tabelnya pada tabel pojok kanan atas. Untuk mengetahui nilai JC, maka kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari JC ke JA, ke BA, ke BC, kemudian kembali pada JC. Untuk positif negatifnya, JC positif, JA negatif, BA positif, dan BC negatif. Yang ketiga, kita cari nilai dari TC. Tabelnya pada tabel pojok kiri bawah. Untuk mengetahui nilai TC, maka kita bisa menggunakan jalur. Jalurnya adalah dari TC ke JC, ke JB, ke TB, dan kembali ke TC. Untuk positif negatifnya, TC positif, JC negatif, JB positif, dan TB negatif. Setelah kita bisa menentukan jalurnya, kita bisa menghitung nilai dari JB, JC, dan TC. Diperoleh nilai dari JB, JC, dan TC adalah sebagai berikut. JB sama dengan 5, JC sama dengan 7, BC sama dengan 14. Ternyata dari sini tidak ada nilai yang negatif, tetapi proses ini belum selesai. Kita pilih JB karena JB memiliki nilai yang paling kecil. Kemudian kita tentukan jalurnya. Jalur dari JB yaitu dari JB ke JA, ke BA, ke BB,
dan kembali ke JB untuk positif negatifnya seperti pada tabel. Setelah itu, kita fokus pada angka yang saya beri warna kuning. Kita lihat angkanya, kita pilih angka yang terkecil. Pada angka yang saya beri warna kuning, angka terkecilnya adalah 5. Maka kita peroleh nilai baru pada BB, BA, JA, dan JB. JB sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5, JA sama dengan 56 dikurangi 5 sama dengan 51, BA sama dengan 36 ditambah 5 sama dengan 41, BB sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Karena sebelumnya terdapat nilai baru pada BB, BA, JA, dan JB, maka kita buat tabel baru. Adapun nilai-nilai baru terlihat pada kolom yang saya beri warna hijau. Dari situ kita peroleh nilai optimal Z sama dengan 51 dikalikan 8, ditambah 5 dikalikan 4, ditambah 41 dikalikan 24, ditambah 41 dikalikan 16, ditambah 10 dikalikan 16, ditambah 67 dikalikan 9, sama dengan 2831. Proses ini telah selesai. Kesimpulan, perhitungan nilai optimal dari awal hingga akhir dengan menggunakan metode stepping stone diperoleh hasil sebagai berikut. Z1 sama dengan 3400, Z2 sama dengan 2896, Z3 sama dengan 2816, Z4 sama dengan 2806, dan Z5 sama dengan 2831. Untuk nilai yang optimal terletak pada Z5 yaitu 2831. Demikian penjelasan saya mengenai metode stepping stone. Terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu.